Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Rifki Ramdan. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi ilmu mengenai terbentuknya atau proses pembentukan biogas yang bersumber dari limbah kelapa sawit. Sebelumnya, apabila teman-teman ada pertanyaan atau hal yang kurang jelas, bisa ditulis di kolom komentar. Baik, langsung saja. Biogas dari pome atau limbah sawit. Pendahuluan atau latar belakang dari pembuatan biogas yaitu kita tahu sendiri Indonesia merupakan salah satu negara penghasil sawit terbesar di dunia. Ini dibuktikan dengan beberapa data yang saya peroleh dari Ditjen Biprodbun pada tahun 2004, yaitu 1 ton tandan buah segar menghasilkan rata-rata sekitar 120 sampai 200 kg minyak kelapa sawit mentah atau CPO. Lalu 230 sampai 250 kg tandan kosong kelapa sawit, lalu 130 sampai 150 kg serat atau fiber, 60 sampai 65 kg cangkang, 55 sampai 60 kg kernel, dan 0,7 meter kubik air limbah. Apabila Indonesia menghasilkan 18 juta ton minyak kelapa sawit mentah, maka limbah cair pabrik yang dihasilkan yaitu sekitar 50 juta ton. LCPMKS atau limbah cair pabrik minyak kelapa sawit itu merupakan sumber pencemar potensial yang dapat memberikan dampak buruk bagi lingkungan. Sehingga pabrik dituntut untuk menangani limbah pome ini dengan melalui peningkatan teknologi pengolahan end of pipe, yaitu dengan penangkapan gas metana dari pome atau biogas flaring. Apa sih pome itu? Pome merupakan singkatan dari palm oil mill effluents. Itu merupakan limbah cair kelapa sawit. Nah, karakteristiknya yaitu bersifat asam, pH-nya sekitar 3,3 sampai 4,6. Pome ini dihasilkan dengan 3 proses utama. Yang pertama, proses sterilisasi tandan buah segar. Lalu yang kedua, proses penjernihan minyak sawit mentah atau CPO, yaitu dengan pemerasan, pemisahan, dan penjernihan. Dan yang ketiga yaitu pemerasan tandan kosong. Pengertian daripada biogas sendiri yaitu mikroorganisme, khususnya kadar bakteri yang menurunkan kadar zat organik pada kondisi anaerob atau tanpa oksigen. Karakteristik dari biogas sendiri yaitu 20% lebih ringan dibandingkan dengan udara dan mempunyai temperatur nyalanya sekitar 650 derajat Celcius sampai 750 derajat Celcius. Nah, produk akhir dari biogas sendiri yaitu campuran dari metana atau CH4 dan karbon dioksida atau CO2 yang keduanya merupakan gas yang mudah terbakar. Dan nilai kalorinya sekitar 20 mg per Newton meter kubik. Teman-teman bisa lihat ada tabel di samping, yaitu beberapa unsur seperti metana, karbon dioksida, uap air, oksigen, nitrogen, dan konsentrasinya yang paling besar yaitu gas metana dan gas karbon dioksida, yaitu sekitar 50 sampai 75%, dan karbon dioksidanya 25 sampai 45%. Ada 2 metode dalam pengolahan biogas. Yang pertama, metode anaerobik, dan yang kedua, metode aerobik. Untuk metode anaerobik ini, dia metode dengan tanpa oksigen. Lalu yang kedua, metode aerobik, yaitu dengan oksigen. Untuk
metode anaerobik ini prosesnya dengan tanpa aerasi, lalu yang kedua konsumsi energinya rendah. Nah, ada kelebihan dan kekurangan daripada metode anaerobik. Itu yang pertama, energi dari produksi biogas, lalu limbahnya perlu diolah lagi, lalu kelebihannya pertumbuhan lumpurnya rendah sekitar 5-10%. Untuk metode aerobik yaitu membutuhkan aerasi. Lalu yang kedua, konsumsi energinya tinggi, ada kelebihan dan kekurangannya, panasnya yang terbuang, lalu limbahnya dapat langsung dibuang, dan yang ketiga, pertumbuhan lumpurnya tinggi sekitar 30-60%. Nah, untuk aplikasi konversi POM atau POME itu menggunakan proses anaerobik, yaitu penguraian zat organik tanpa oksigen. Nah, ada penguraian anaerobik, itu ada beberapa tahap. Seperti tahap pertama yaitu hidrolisis, itu tahap yang kedua yaitu asidifikasi, yang ketiga yaitu asam asetat, pembentukan asam asetat, tahapan yang keempat yaitu pembentukan metana, yang terakhir menjadi biogas. Yang pertama yaitu hidrolisis. Tahap hidrolisis yaitu air bereaksi dengan polimer organik rantai panjang seperti polisakarida, lemak, dan protein, yaitu untuk membentuk suatu polimer rantai pendek yang terlarut seperti gula, asam lemak, rantai panjang, dan asam amino. Enzim yang diproduksi oleh mikroorganisme melalui proses hidrolisis seperti yaitu selulosa, amilase, lipase, dan protase. Yang kedua, asidogenesis. Pada fase asidogenesis, yaitu oksidasi anaerobik, memanfaatkan gula asam lemak, rantai panjang, maksud saya memanfaatkan gula asam lemak rantai panjang dan asam amino sebagai substrat. Berbagai bakteri yang berbeda melakukan asidogenesis, dan seringkali asidogenesis ini merupakan langkah tercepat untuk konversi zat organik kompleks selama penguraian dalam fase cair. Produk yang dihasilkan dari asidogenesis yaitu laktat, etanol, propionat, butirat, dan asam lemak volatile yang digunakan mikroorganisme metagonen sebagai substrat. Alur degradasi utamanya yaitu asetat, karbon dioksida, dan hidrogen. Yang ketiga yaitu asetogenesis. Bakteri asetogenik yang memproduksi hidrogen mengkonversi asam lemak dan etanol atau alkohol menjadi asetat, karbon dioksida, dan hidrogen. Nah, konversi lanjutan ini yaitu sangat penting bagi keberhasilan produksi biogas karena metagonen tidak bisa menggunakan senyawa asam lemak dan etanol secara langsung, dan asetogenin ini tumbuh lambat dan bergantung pada tekanan parsial hidrogen yang rendah untuk degradasi asetogenik yang menghasilkan energi. Proses penguraian anaerobik yang keempat yaitu metanogenesis. Pada tahap metanogenesis, yaitu metana dibentuk melalui dua rute. Yang pertama rute primer, yang kedua rute sekunder. Untuk rute primer yaitu fermentasi produk utama berasal dari tahap pembentukan asam seperti asam asetat yang diubah menjadi metana dan karbon dioksida. Nah, bakteri yang untuk mengubah asam asetat yaitu bakteri asetolastik atau asetofilik. Lalu untuk rute sekundernya yaitu menggunakan hidrogen untuk mengurangi CO2 dan menghasilkan CH4
untuk dengan metanogen hidrogenofilik. Nah, hanya sejumlah senyawa dalam jumlah terbatas yang dapat digunakan sebagai substrat dalam metanogenesis, seperti H2, CO2, metanol, dan format. Ini berdasarkan stoikiometri, itu para ahli memperkirakan sekitar 70% metanol dihasilkan dari asetat dan sisanya sekitar 30% dihasilkan dari H2 dan CO2. Ini ada beberapa nutrisi dan sintesis kimia yang diperlukan untuk penguraian anaerobik seperti makronutrisi, mikronutrisi, vitamin, enzim, lalu suhu, dan pH. Untuk makronutrisinya seperti C, H, Ca, Mg, yaitu untuk makanan dari bakteri sendiri, untuk bakteri itu sendiri. Lalu yang kedua, untuk mikronutrisinya seperti Fe, Mo, Co, fungsinya untuk menjaga bakteri tetap sehat. Lalu vitamin ini diperlukan dalam jumlah kecil, itu untuk katalitik spesifik dalam biosintesis. Selanjutnya enzim ini digunakan untuk mempercepat reaksi seluler dari mikroorganisme. Lalu pemilihan suhu sekitar 35 derajat Celcius untuk mesofilik dan 55 derajat Celcius untuk termofilik. Dan pH-nya sekitar 7. Teman-teman bisa lihat perbedaan pertumbuhan mikroorganisme dalam kondisi yang ideal itu. Dari yang mikroorganisme berjumlahnya kecil, bertumbuh menjadi banyak seperti ini. Ada beberapa kondisi ideal untuk penguraian anaerobik seperti suhu, pH dan sistem penyangganya, lalu kelarutan gas, pengadukan, nutrisi, dan toksisitas. Ada beberapa tabel parameter proses pada tipikal instalasi komersial biogas. Untuk parameter suhu, yaitu rentangnya sekitar 35 sampai 38 derajat Celcius. Untuk proses mesolifik dan 55 sampai 57 derajat Celcius untuk proses termofilik. Nah, waktu retensi hidroliknya sekitar 20 sampai 50 hari, itu tergantung dari limbah cair yang diolah. Lalu konsentrasi COD-nya itu kurang dari 80.000 ppm COD, lalu rasio POME terhadap TPS-nya 0,7 sampai 1 meter kubik per ton, lalu konsentrasi metananya sekitar 50 sampai 75%, dan pH-nya 6,7 sampai 7,5. Ada parameter proses. Untuk parameter proses yaitu waktu retensi hidrolik. Waktu retensi hidrolik adalah itu lama waktu rata-rata senyawa yang mudah larut untuk tetap berada di dalam biodigester. Untuk menghitung waktu retensi hidrolik, atau ini HRT itu Hydraulic Retention Time, itu rumusnya volume digester dibagi dengan debit POME. Ada beberapa teknologi penguraian anaerobik. Yang pertama, dengan Continuously Stirred Tank Reactor atau disingkat dengan CSTR. Nah, CSTR ini umumnya itu berbentuk silinder, terbuat dari beton atau logam dengan rasio yang tinggi terhadap diameter yang kecil. Nah, sistem ini dapat beroperasi pada suhu mesofilik atau suhu termofilik dan dengan sistem pengaduknya mekanik, hidrolik maupun injeksi. Yang kedua yaitu
teknologi penguraian anaerobik dengan kolam tertutup. Teman-teman bisa lihat gambar di samping, itu seperti kubah. Nah, ini itu kolamnya ditutupi seperti kubah seperti itu ya. Nah, kolam tertutup ini dilengkapi dengan mekanisme pengaduk, didesain dengan biasanya digunakan untuk menangani limbah padat kurang dari 3%. Yang ketiga yaitu teknologi filter anaerobik. Teknologi ini menggunakan carrier yang terbuat dari plastik tempat mikroorganisme aktif melekat dan mencegah terdorong keluar dari sistem. Selanjutnya yaitu teknologi fluidized and expanded beds. Teknologi ini merupakan mikroorganisme yang menarik partikel kecil sehingga membentuk suatu koloni. Nah, sistem ini itu mempunyai aliran yang kuat ke atas yang menyebabkan partikelnya mengambang sehingga mikroorganisme dapat melakukan kontak dengan substrat. Lalu selanjutnya upflow anaerobic sludge bed atau UASB. Nah, sistem ini itu memompakan limbah masuk ke reaktor dengan kencang sehingga terjadi suatu proses pengadukan dan kontak antara mikroorganisme dengan substrat. Lalu expanded granular sludge bed atau biasa disingkat dengan EGSB. Nah, EGSB ini reaktornya hampir sama dengan UASB, tapi tingkat kecepatan aliran ke atasnya lebih tinggi. Tujuannya agar air limbah yang melewati tumpuan lumpur, nah desain ini cocok untuk konsentrasi COD yang kurang dari 1 sampai 2 gram COD per liter, atau untuk air limbah yang mengandung partikel yang tersuspensi yang tidak mudah terbiodegradasi. Ini ada beberapa contoh data dari studi kasus di PT Pinago Utama Palembang dalam waktu aerasinya sekitar 12 minggu. Untuk perlakuannya ada dua ya, yang pertama biotik, yang kedua abiotik. Untuk perlakuan biotik yaitu substrat LCPMKS-nya jenis substrat plus inokulum kotoran sapi 10%, produksi biogasnya sekitar 64,5, LCPMKS kolam 1 sekitar 10% itu 36,5, lalu LCPMKS kolam 2 itu sekitar 55. Nah, ini LCPMKS kolam 1 yang 20% sekitar 28, LCPMKS kolam 2 nya sekitar 121, kontrolnya 22. Untuk penambahan bahan untuk perlakuan abiotik, yang pertama itu penambahan bahan penetra pH NaOH sekitar 34, CaOH-nya 55, dan seterusnya. Ada beberapa parameter dalam menghitung suatu potensi energi terbarukan yang bersumber dari POM ini. Yang pertama parameternya jam operasi, lalu hari operasi, TPS tahunan, lalu rasio POM terhadap TPS, dan COD-nya. Ini masih parameter dalam menghitung potensi daya yang bersumber daripada POM, yaitu rasio konversi CH4 terhadap COD-nya. Itu nilainya misal 0,35, lalu satuannya NM pangkat 3 CH4 per kilogram COD. Nah, ini contoh atau estimasi perhitungan produk energi
yang bersumber dari limbah pome ya, yang ada di Jambi. Untuk bahan baku harian itu bisa dihitung, lalu aliran limbah cair hariannya, COD loading, produksi CH4, perhitungan kapasitas pembangkitan, gitu. Ada beberapa pemanfaatan biogas dari pome. Yang pertama, yang digunakan untuk bahan bakar burner maupun boiler, lalu bisa juga digunakan untuk bahan bakar rumah tangga, lalu mungkin untuk skalanya yang lebih besar untuk pembangkit listrik tenaga biogas. Dan untuk menghasilkan listrik untuk keperluan pabrik, lalu yang kedua untuk menghasilkan listrik yang dijual ke jaringan PLN. Nah, ini caranya, langkah-langkahnya dari TBS, lalu berubah menjadi pome limbah cair, lalu dirubah lagi menjadi biogas atau metana, dan dirubah lagi menjadi listrik. Nah, ini diagram penggunaan pome dari pabrik kelapa sawitnya menghasilkan pome, lalu dari pome diolah, lalu menghasilkan state electric company dan bisa dijual ke PLN mungkin listrik, lalu selanjutnya dari PLN bisa disalurkan ke rumah tangga. Ini beberapa daftar pustaka yang kami cari untuk bahan materi. Terima kasih. Itu beberapa penjelasan yang bisa kami jelaskan mengenai pemanfaatan atau proses pengolahan biogas yang bersumber dari kelapa sawit. Mungkin teman-teman kalau ada, sekali lagi teman-teman kalau ada pertanyaan mungkin bisa ditulis di kolom komentar. Lalu apabila saya dalam menjelaskan mungkin kurang jelas atau mungkin dari omongan yang kira-kira kasar atau apa, saya mohon maaf. Sebelumnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.